Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam mata kuliah produksi ternak perah. Yang kali ini di pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang perkembangan ternak perah. Di pertemuan kedua ini akan dibagi menjadi 4 bahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ternak perah, kemudian perkembangan ternak perah di negara maju, yang ketiga perkembangan ternak perah di negara yang berkembang, dan yang keempat kita akan bahas bersama bagaimana perkembangan ternak perah di Indonesia, di negeri kita. Nah, pembahasan dalam 4 subbab ini akan kita bagi menjadi beberapa pertemuan. Untuk pertemuan yang kedua, kita akan coba bahas tentang sejarah perkembangan ternak perah. Nah, diharapkan dengan memahami sejarah perkembangan ternak perah akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang ternak perah, terutama sapi perah, sehingga kita punya persiapan yang matang, kita punya rencana yang matang, sehingga ketika nanti terjun di dunia sapi perah, kita sudah memiliki pengetahuan yang cukup. Baik, kita mulai di subbab yang pertama, yaitu sejarah perkembangan ternak perah. Nah, perkembangan ternak perah di dunia, tidak ada satupun ilmuwan, peneliti yang bisa memastikan kapan dimulainya sejarah ternak perah. So no one really knows how long ago people start milking cow, or how they discovered that milk was good for us to drink. Jadi belum ada informasi yang tepat, yang akurat, yang menyebutkan kapan dimulainya ternak perah di dunia ini. Namun demikian, dari beberapa penelitian, dari beberapa penemuan para ilmuwan, bisa memberikan beberapa gambaran mengenai awal atau asal-usul dari sapi perah yang dimulai dengan asal-usul sapi domestikasi. Nah, asal-usul sapi perah diduga itu dimulai pada tahun 8000 sebelum Masehi atau before Christ. 8000 tahun 8000 sebelum Masehi, yaitu dengan ditemukannya satu individu, satu binatang yang disebut dengan aurat. Nah, aurat ini dianggap sebagai nenek moyang sapi domestikasi. Nah, ini ditemukan di tulisan-tulisan atau pahatan-pahatan di zaman waktu itu, 8000 sebelum Masehi. Kemudian agak ke sini, lebih 4000 sebelum Masehi, para petani Britania dan Eropa diduga yang pertama kali memerah susu sapi untuk konsumsi manusia. Jadi suatu peradaban di Eropa, terutama di Britania dan Eropa Utara, itu ditemukan satu informasi bahwa merekalah yang pertama kali memerah susu sapi untuk konsumsi manusia. Dan itu terjadi 4000 tahun sebelum Masehi atau before Christ. Kemudian
Lanjut ke abad kini, jadi abad Masehi, dimulai pada tahun 1525, ini periode pertama dalam perkembangan sapi perah, yaitu antara 1525 sampai 1776. Nah, di tahun 1552, sapi pertama dibawa ke benua Amerika oleh penjelajah pada itu, salah satunya oleh Columbus yang menjelajahi dunia untuk menemukan the New World, dunia baru. Maka ketika pelaut-pelaut Eropa menemukan benua Amerika, mereka menyertakan ternak di dalam kapal-kapal mereka. Nah, tentunya penyertaan ternak ini sebagai cadangan makanan buat mereka, baik susu maupun dagingnya. Nah, jadi pada tahun 1552, melalui ekspedisi benua, mereka membawa sapi ke benua Amerika melalui Veracruz atau Meksiko. Nah, ini pintu pertama masuknya ternak ke Amerika. Nah, sapi-sapi yang dibawa oleh pelaut Eropa melalui Veracruz ini, kemudian mereka menyeberang ke kawasan Rio Grande, hidup di alam liar. Nah, sehingga dari generasi-generasi berikutnya mereka berkembang di kawasan tersebut di Rio Grande dan menjadi rumpun tersendiri yang dikenal dengan sapi Texas. Nah, jadi sejarah sapi Texas ini berawal dari sapi-sapi Eropa yang dibawa oleh pelaut-pelaut Eropa ketika memasuki benua Amerika pertama melalui Veracruz. Mereka berkembang di kawasan Rio Grande, hidup di alam liar, kemudian berkembang beranak pinak, sehingga disebut dengan sapi Texas. Kemudian di tahun 1624 dibawa kembali sapi dari Eropa masuk ke suatu distrik, suatu kawasan yang disebut dengan New England. Ini masih di benua Amerika, terutama di Amerika Utara, New England, melalui Plymouth Colony. Nah, jadi di zaman-zaman eksplorasi dahulu, zaman petualangan bangsa Eropa ke benua Asia, ke benua Amerika, ketika rombongan-rombongan petualang mencari dunia baru, membawa masyarakat dalam komunitas, mereka membentuk koloni-koloni, membentuk pemukiman-pemukiman. Nah, kalau di kita berarti daerah trans, gitu, daerah SP, SP1, SP2, satuan pemukiman. Mereka masuk daerah baru, mereka membentuk pemukiman disebut dengan koloni. Nah, pada tahun 1624, sapi pertama masuk ke New England melalui koloni Plymouth. Nah, berkembang di sana secara generasi-generasi, sehingga membentuk rumpun tersendiri pula yang disebut dengan sapi Kerry. Nah, perkembangan berikutnya di tahun 1679 sampai 1776, seorang pemuka agama, Pak, yaitu Eusebio Kino, ini juga memperkenalkan sapi ke kawasan Baja, California. Nah, jadi maksud diperkenalkannya sapi ke komunitas di sana, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan bagi pemukim-pemukim yang ada di sana. Nah, jadi susunya diperah untuk dikonsumsi oleh komunitas di sana, kemudian mereka juga berkebun, menanam sayuran, buah-buahan untuk dikonsumsi oleh mereka sendiri. Nah, jadi pada saat itu
di tahun 1776, sapi-sapi yang dibawa oleh Esso Biocchino berkembang dengan baik dan tumbuh besar dan gemuk, sehingga menghasilkan banyak susu. Nah, dari situlah mulai dibuat olahan susu yang pertama, yaitu keju. Kemudian mentega atau butter. Nah, jadi mentega yang berasal dari lemak susu itu disebut dengan butter. Kalau dari lemak nabati itu namanya margarin. Nah, ini bedanya margarin dan butter. Nah, di tahun 1776 di Plymouth Colony, di komunitas pemukim saat itu, karena sapi-sapinya gemuk, menghasilkan banyak susu, akhirnya mereka mulai mengolah susu-susu yang diproduksi menjadi produk-produk lain. Itu seperti keju dan mentega atau butter. Nah, kemudian kita lanjut di periode yang berikutnya, yaitu di tahun 1800 sampai 1899. Ya, di periode ini, terutama di awal abad ke-18, di Eropa itu sedang terjangkit satu wabah, yaitu wabah cacar. Ya, cacar air melanda Eropa pada saat itu dan belum ada obatnya atau belum ada vaksinnya. Nah, ternyata dari beberapa informasi ditemukan di saat wabah itu melanda Eropa, ternyata wanita-wanita pemerah susu sapi yang disebut dengan milkmaid atau woman who milk cow, jadi wanita pemerah susu. Karena kalau dahulu di Eropa, di peternakan tradisional, itu yang memerah susu biasanya wanita atau perempuan. Nah, ternyata wanita-wanita pemerah susu sapi pada saat wabah melanda Eropa, itu mereka kebal terhadap cacar. Nah, dari sinilah seorang ilmuwan, yaitu Edward Jenner itu mulai mengembangkan vaksin berdasarkan pengetahuan tentang wanita pemerah susu sapi tersebut. Nah, diujikan pertama kali pada seorang anak berumur 8 tahun, yaitu namanya James Phipp. Dan ternyata terbukti efektif untuk mengatasi wabah cacar tersebut. Nah, dari situlah susu sapi terutama mulai dikenal oleh masyarakat banyak. Mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Kemudian di perkembangan berikutnya, di tahun 1840-an sampai 1920, dimulai dari 1840, di Amerika itu berkembang bisnis penyulingan. Nah, bisnis penyulingan bir ya, untuk pembuatan whisky atau alkohol. Nah, sisa penyulingan yang berupa bungkil, nah itu dimanfaatkan oleh pebisnis pada saat itu sebagai pakan sapi perah. Nah, jadi limbah-limbah penyulingan yang berupa bungkil itu dimanfaatkan sebagai pakan sapi perah. Dan ternyata karena kurangnya pengetahuan, kurangnya kajian-kajian penelitian lebih dahulu, tanpa melalui kajian, tanpa melalui penelitian, mereka langsung memberikan sisa-sisa atau limbah-limbah penyulingan terhadap sapi mengakibatkan sektor sapi perah pada saat itu menjadi hancur. Kenapa demikian? Karena dengan pakan pakan bungkil bir, jadi limbah penyulingan alkohol dan whisky, itu ternyata malah mengakibatkan penyakit terhadap sapi-sapi. Dan juga tidak hanya cukup di situ,
Ternyata sapi-sapi yang sakit juga menularkan kepada manusia. Jadi masyarakat yang mengkonsumsi susu dari sapi-sapi yang sakit akibat mengkonsumsi limbah penyulingan itu pun menjadi sakit. Nah, dan inilah menjadi awal rusaknya sektor peternakan sapi perah pada saat itu. Nah, kemudian di tahun 1822 dengan banyaknya kasus penyakit pada sapi dan manusia yang mengkonsumsi susu dari sapi-sapi yang sakit itu mendorong seorang ilmuwan Perancis yaitu Louis Pasteur untuk melakukan penelitian-penelitian. Apa sebetulnya yang menjadi penyebab sakitnya sapi-sapi tersebut, bahkan manusia yang mengkonsumsi susu sapi tersebut. Ternyata ditemukan dari hasil penelitian Louis Pasteur bahwa sesungguhnya yang menjadi penyebab penyakit pada sapi dan manusia pada saat itu adalah bakteri. Nah, ada bakteri-bakteri jahat akibat kebersihan susu yang tidak terjaga, sehingga mengakibatkan sakit. Nah, dari situlah Louis Pasteur menemukan suatu mekanisme kerja untuk membunuh bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam susu yang hari ini kita kenal dengan mekanisme atau proses pasteurisasi, yaitu pemanasan secara tiba-tiba untuk membunuh bakteri-bakteri jahat sehingga susu yang dikonsumsi menjadi lebih sehat. Nah, jadi tahun 1822 ini merupakan cikal bakal proses pasteurisasi pada susu. Nah, kemudian berkembang terus susu dengan adanya teknologi pasteurisasi, susu menjadi lebih hygiene, lebih sehat, lebih bersih sehingga dikonsumsi manusia memberikan manfaat yang banyak sehingga produksi susu itu berkembang pesat. Nah, dari tahun 1822 tahun 1822 sampai 1883 berkembang pesat. Banyak peternak-peternak atau petani-petani yang meningkatkan produksi susunya sehingga terjadi suplai susu yang melimpah. Nah, berkembangnya produksi susu dan konsumsi susu pada saat itu mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan pengumpul susu, distribusi, mengambil susu dari peternak kemudian menjualnya kembali ke konsumen. Nah, sebagaimana biasa namanya geliat bisnis, orang ingin mencari keuntungan yang lebih dengan pengorbanan yang lebih kecil, maka terjadilah permasalahan-permasalahan baru. Nah, klimaksnya pada saat itu di tahun 1833 terjadi perang susu atau milk war. Nah, ini adalah istilah yang terjadi pada saat itu di mana peternak-peternak susu ini melakukan demo besar-besaran, melakukan protes besar-besaran kepada perusahaan-perusahaan distributor susu di New York, Amerika Serikat. Nah, kenapa? Karena harga yang ditentukan oleh distributor itu dianggap terlalu rendah oleh peternak-peternak susu. Nah, tidak menutupi modal atau untungnya terlalu sedikit sehingga ini memicu protes yang besar-besaran. Jadi para peternak itu menuntut perusahaan-perusahaan pengumpul susu atau distributor susu untuk menaikkan harga susu di tingkat peternak. Nah, sedangkan perusahaan distributor ini tidak menyetujui karena mereka ingin untung lebih besar lagi sehingga terjadilah perang susu ini. Nah, sampai terjadi pemblokadan, jadi jalan-jalan yang menjadi akses distribusi susu dari peternak ke distributor itu diblokade. Nah, diblokade kemudian kalau ada yang melanggar
maka susu-susu yang dibawa akan dibuang di jalan, akan ditahan dan dibuang di jalan. Nah, ini terjadi di tahun 1833. Kemudian berlanjut di tahun 1884, ini kita kembali ke perkembangan susu. Jadi kita mempelajari kasus per kasus dari tahun ke tahun yang berkaitan dengan susu, bagaimana perkembangannya. Perkembangan produksinya, konsumsinya, dan problematika yang terjadi dalam proses tersebut. Nah, kemudian di tahun 1884, ini untuk pertama kalinya itu kemasan botol kaca susu diperkenalkan kepada masyarakat. Dan ini adalah merupakan hasil dari cipta karya Dr. Henry Thatcher yang kemudian dipatenkan. Nah, kalau sebelumnya artinya susu itu didistribusi kalau dia dari produsen langsung konsumen itu dalam dalam kaleng-kaleng besar. Nah, diantar ke konsumen, kemudian sesuai dengan berapa banyak dia mau membeli. Nah, nah di tahun 1884 itu mulai ada inovasi baru mengenai pendistribusian susu atau dalam proses penjualan susu ini dalam kemasan-kemasan botol kaca. Nah, ini ditemukan dan dipatenkan oleh penemunya sendiri yaitu Henry Thatcher. Nah, jadi sudah mulai diperkenalkannya kemasan, kemasan dalam mengkonsumsi susu. Berkembang terus. Kemudian di tahun 1889, 1889 sorry ini ya ada kesalahan sedikit ini. Ya, sebetulnya bukan 89 tapi 93, 1893 itu seorang ilmuwan Dr. Henry Coit mendesak pembentukan komisi pengawas atau pensertifikasi kebersihan produksi susu. Jadi kasus ini merupakan tindak lanjut dari kondisi yang terjadi pada saat itu, yaitu di pertengahan tahun 1800 itu terdapat suatu kasus yang umum, kasus yang besar, yaitu penyakit yang disebabkan oleh susu atau milk-borne illness. Jadi menyebar atau banyak terjadi kasus-kasus penyakit yang disebabkan dari konsumsi susu. Sehingga di tahun 1893, seorang ilmuwan, seorang dokter, yaitu yang bernama Henry Coit, ini mendesak pembentukan komisi pengawas untuk pensertifikan kebersihan produksi. Yang tujuannya adalah untuk menjamin bahwasanya susu-susu yang diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat itu bebas dari kuman penyakit, bebas dari bakteri. Jadi kalau di tahun 1822, Louis Pasteur sudah menemukan suatu cara, suatu teknik untuk membunuh kuman-kuman jahat pada susu-susu yang diproduksi. Namun teknologi ini tidak sepenuhnya langsung diterapkan oleh seluruh peternak. Nah, masih banyak peternak-peternak susu yang menjual susunya dalam bentuk segar tanpa diolah terlebih dahulu, tanpa dipasteurisasi terlebih dahulu. Yang ini yang mengakibatkan banyak terjadinya penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh susu atau milk-borne disease. Nah, maka seorang ilmuwan Dr. Henry Coit ini karena banyaknya kasus
sehingga mendesak untuk pembentukan komisi tersebut. Nah, kemudian di tahun 1895 mulailah diperkenalkan, maksudnya mulai diperdagangkan secara komersial, yaitu mesin pasteurisasi di Amerika Serikat. Di tahun 1895 merupakan titik awal berkembangnya mesin pasteurisasi. Sudah mulai diperjualbelikan secara komersial di Amerika Serikat. Nah, ini merupakan salah satu follow up juga, akan satu tindak lanjut dari pemerintah, dari semua stakeholder pada saat itu untuk lebih memberikan jaminan kebersihan dan kesehatan dari susu-susu yang beredar. Kemudian di tahun 1899, seorang ilmuwan juga, yaitu August Gaulin, ini menemukan suatu alat yang mampu menghomogenkan susu, terutama lemak susu. Nah, jadi dengan alat yang ditemukannya, yaitu mesinnya, yang disebut dengan homogenizer, ini memberikan hasil dari olahan susunya memiliki globula-globula lemak susu yang lebih kecil. Nah, sehingga proses tersebut itu mencegah krim terpisah dari susu. Sehingga susu yang diproduksi yang menjadi lebih homogen, kualitas nutrisinya lebih terjaga. Nah, di tahun 1899 Augustin Gaulin yang menemukannya. Nah, ini adalah periode yang keempat, yaitu periode 1800 dan sampai 1899. Jadi banyak hal-hal yang terjadi dalam periode tersebut. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan sementara di periode 1525 sampai 1776 itu adalah periode perkenalan ternak-ternak sapi perah khususnya di Amerika Serikat atau di benua Amerika. Kemudian periode yang kedua di periode 1800 sampai 1899 ini periode perkenalan produk susu ke masyarakat banyak dan mulai ditemukannya teknologi-teknologi baru untuk meningkatkan kualitas dari susu-susu yang dihasilkan oleh sapi-sapi perah pada saat itu. Di antaranya mulai ditemukannya teknologi pasteurisasi, kemudian ditemukannya teknologi homogenizer atau homogenisasi dari susu-susu yang dihasilkan. Dan segala problematika yang terjadi selama periode tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke periode berikutnya, yaitu di tahun 1900 sampai 1949. Di tahun 1913, ini terjadi kasus penyakit tipes yang dikaitkan dengan susu kontaminasi. Nah, jadi memang kita tahu bahwa susu itu adalah produk yang mudah rusak, mudah terkontaminasi dengan bakteri-bakteri yang ada di lingkungan. Nah, inilah sebetulnya menjadi concern, menjadi perhatian utama bagi pelaku-pelaku bisnis susu, baik itu ilmuwan, peneliti, praktisi, pengusaha dan sebagainya, untuk memperhatikan hal ini. Karena ini merupakan titik kritis dari kualitas susu. Jadi lengah sedikit atau kurang perhatian kita terhadap higienitas atau kebersihan, kesehatan dari susu-susu yang diproduksi, dampaknya, efeknya adalah penyakit. Banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan karena kontaminasi susu dengan bakteri-bakteri jahat. Nah, di tahun 1913 terjadi penyakit yang cukup memakan banyak korban pada saat itu, sehingga terjadi epidemik di suatu kawasan
Terutama pada saat itu di tahun 1913 itu terjadi di New York City. Nah, di kota New York, Amerika Serikat terjadi epidemik penyakit tipes yang dianggap salah satu penyebabnya adalah susu yang terkontaminasi. Nah, ini menjadi perhatian semua pihak pada saat itu sehingga mulai diperhatikan mengenai kebersihan dan kebersihan dan kesehatan susu-susu tersebut. Nah, di tahun berikutnya, tepatnya di tahun 1914, itu mulai diperkenalkan pertama kali truk tangki susu. Jadi kalau dulu sebelum ditemukannya truk tangki susu, jadi distribusi susu dari produsen ke distributor itu melalui kaleng-kaleng atau ember-ember susu dalam volume yang kecil dikirim ke distributor atau distributor yang mengambil. Nah, sehingga memakan waktu yang lama, kemudian memerlukan bahan yang banyak dan punya kelemahan bisa tumpah di tengah jalan. Nah, kemudian peluang kontaminasi dengan udara luar, udara lingkungan sekitar pun menjadi besar dengan adanya penggunaan ember-ember susu tadi. Nah, maka banyak berpikir bagaimana untuk menjaga kualitas susu mulai dari produsen ke distributor tetap terjaga, tetap hygiene. Mulai banyak berpikir sehingga pada tahun 1914 mulai diperkenalkan pertama kali truk tangki susu. Jadi manfaatnya banyak sekali truk tangki susu ini. Yang pertama, dalam sekali jalan bisa menampung volume susu yang jauh lebih besar. Kemudian kedua, peluang jatuh di jalan, peluang terkontaminasi dengan kuman-kuman jahat selama di perjalanan itu bisa diperkecil, ya, bisa diperkecil peluang kontaminasinya. Nah, kemudian masih di tahun berikutnya, 1917, beberapa tahun berikutnya, karena perhatian terhadap kebersihan susu mulai menjadi perhatian publik, maka di tahun 1917 teknologi pasteurisasi ini sudah mulai diwajibkan bagi seluruh susu-susu yang dihasilkan terutama di 46 kota besar di Amerika Serikat. Nah, sudah mulai ditekankan oleh pemerintah bahwa susu yang dihasilkan sebelum dijual ke konsumen itu harus dipasteurisasi. Nah, perkecualian bagi sapi-sapi yang memang sudah ada garansi bahwa sapi-sapi tersebut bebas dari TBC. Bebas dari TBC. Berikutnya di tahun 1922, nah Kongres Amerika Serikat ini mengesahkan suatu aturan yang disebut dengan Cooper-Volstead Action, ya, Cooper-Volstead Action. Dengan aturan ini, dengan peraturan ini, Cooper-Volstead Act ini memberikan angin segar bagi peternak-peternak susu untuk membentuk asosiasi, membentuk perkumpulan, sehingga lebih mudah dalam pengorganisasian atau mengelola proses susu lebih lanjut. Kemudian dengan adanya peraturan ini memudahkan asosiasi-asosiasi kelompok peternak susu yang dibentuk untuk mempersiapkan masalah marketing atau pemasaran, penanganan susu-susu yang dihasilkan, dan hasil-hasil lanjut dari pertanian.
Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini yang terjadi di periode 1900 sampai 1949. Nah, masih di periode yang sama di tahun 1900 sampai 1949. Ini masih terjadi beberapa peristiwa yang sangat erat kaitannya dengan peredaran susu atau produksi susu. Yang ini menarik bagi kita untuk mengetahuinya. Dan dari awal dari informasi-informasi yang saya sampaikan, jadi perkembangan susu di dunia ini banyak terjadi di Amerika Serikat. Kenapa demikian? Karena memang di Amerika Serikat ini pada saat itu menjadi tujuan dari masyarakat dunia. Karena dengan ditemukannya benua Amerika oleh pelaut-pelaut Eropa, menjadi suatu daerah baru untuk berkembang. Nah, jadi berkembangnya ternak sapi perah terutama pada saat itu dan sapi potong itu bersamaan dan berkembangnya komunitas atau masyarakat di sana. Nah, sehingga perkembangan sapi perah dan sapi potong itu tidak pernah lepas dengan pergerakan atau tidak pernah lepas dari kemajuan masyarakatnya. Baik, di tahun 1933 terjadi lagi pemogokan produsen susu yang sekarang terjadi di kawasan Iowa yang juga menuntut harga susu yang lebih tinggi. Ya. Jadi ini bisa dikatakan milk war part 2. Jadi perang susu kedua. Yang pertama terjadi di New York, sekarang terjadi di Iowa. Nah, jadi peternak-peternak susu menganggap harga yang diterima oleh mereka dari distributor itu masih terbilang rendah, sehingga mereka menuntut harga yang lebih tinggi. Sehingga gelombang protes dari peternak-peternak susu pada saat itu sampai mengadakan blokade jalan sebagaimana perang susu yang sebelumnya. Nah, jadi semua susu yang didistribusikan menuju distributor menuju ke Sioux City itu dihalangi, ditahan. Yang melanggar, yang tetap berusaha mengeluarkan susu dari Iowa, nah itu langsung dirampas. Langsung dirampas. Bahkan sempat terjadi penembakan. Jadi ada informasinya, jadi ada supir truk yang membawa tangki susu, dia tidak mau berhenti, dia tetap mau melanjutkan perjalanan ke distributor, sehingga terpaksa oleh para demonstran, para pemogok, peternak-peternak yang mogok, melakukan mogok, nah ternyata dihentikan dengan tembakan. Sehingga terjadi satu orang meninggal dan 4 orang lainnya terluka serius. Nah, ini dampak dari pemogokan produsen susu yang menuntut harga yang lebih tinggi. Dan ini terjadi di tahun 1933. Nah, jadi dari informasi ini ternyata memang dari dulu sampai sekarang permasalahan ini masih sering kali terjadi. Jadi banyak sekali ketidaksinkronan, ketidaksinergisan antara peternak dengan industri susu. Jadi harga yang ditawarkan oleh industri susu kepada peternak itu memang rata-rata relatif rendah. Sehingga ini menjadi gejolak di masyarakat, terutama di tingkat peternak. Mereka yang bekerja keras untuk memelihara sapi dengan berbagai konsekuensi biaya mereka keluarkan, ternyata ketika dijual, harga jualnya masih terbilang rendah.
Nah, dan ini sampai sekarang pun terjadi. Di negeri kita pun terjadi. Masih banyak peternak-peternak sapi perah tradisional yang masih mengeluhkan masalah harga susu di tingkat peternak. Nah, dan ini sebetulnya menjadi tugas pemerintah untuk mengatur ini. Nah, memang pemerintah tidak punya kewajiban untuk menentukan harga di pasaran, tapi dengan adanya monopoli dari industri-industri susu, maka pemerintah perlu turun tangan untuk menjaga kestabilan harga, memberikan harga yang kompetitif bagi peternak dan juga tidak merugikan bagi pelaku usaha industri. Nah, disinilah fungsi pemerintah untuk menjembatani permasalahan antara produsen susu dengan distributornya. Nah, dan ini terjadi di Amerika pun terjadi. Bahkan sering terjadi gejolak-gejolak sosial seperti ini. Kemudian di tahun 1937, nah mulai diatur dalam undang-undang berkaitan dengan pemasaran susu. Nah, dengan adanya undang-undang ini, undang-undang pengaturan pemasaran susu yang ditetapkan dalam undang-undang perjanjian permasalahan pertanian, ini memiliki tujuan untuk melindungi pelaku-pelaku usaha susu dari ketidakpastian usaha. Kemudian undang-undang ini juga menjamin kestabilan harga dalam pemasaran susu cair terutama dan memberikan kepastian, meningkatkan keyakinan, memberikan jaminan, garansi, kenyamanan bagi konsumen terhadap kuantitas dan kualitas dari susu-susu yang dihasilkan. Nah, ini mulai diatur di tahun 1937 dalam bentuk undang-undang. Kemudian di tahun 1939, nah di tahun 1939 kembali terjadi pemogokan, mulai terjadi protes besar-besaran. Kali ini dilakukan oleh peternak-peternak pedesaan di sekitar kota New York atau New York City. Nah, sehingga dari protes besar-besaran ini, nah akhirnya mereka membentuk asosiasi, membentuk serikat yang disebut dengan Dairy Farmer Union, ya. Dairy Farmer Union atau Serikat Petani Susu. Nah, jadi Serikat Petani Susu ini dibentuk untuk melawan monopoli industri susu di dunia. Nah, dan untuk memberikan wadah bagi peternak-peternak kecil untuk bisa tetap bertahan dalam dunia persusuan. Nah, ini salah satu tujuan dibentuknya DFU atau Dairy Farmer Union. Nah, karena memang biasanya kalau petani atau peternak itu menyuarakan hak-haknya secara personal, secara individu, orang per orang, ini agak sulit. Tapi ketika mereka bersatu, membentuk serikat, bentuk asosiasi, ini biasanya lebih kuat posisinya, lebih kuat nilai tawarnya. Nah, dan ini juga dirasakan oleh peternak-peternak di Amerika sana, sehingga mereka membentuk asosiasi atau serikat petani susu dengan DFU. Ini terjadi di tahun 1939. Kemudian lanjut di tahun berikutnya, tepatnya di bulan Juni, tanggal 4 Juni 1940. Nah, maka untuk meningkatkan
produksi susu nasional, kemudian juga meningkatkan tingkat penyerapan susu oleh masyarakat. Nah, karena manfaat yang dirasa dari susu, manfaat yang dimiliki susu ini sangat besar, dan maka dimulailah program subsidi susu oleh pemerintah federal. Nah, ini dilakukan di Chicago, diberikan kepada 15 sekolah dasar, kurang lebih ada sekitar 13.256 siswa yang memperoleh bantuan subsidi susu ini, yang diprioritaskan di sekolah-sekolah yang memang memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Nah, jadi kepala keluarganya atau masyarakatnya memiliki tingkat pendapatan yang rendah, yang mana untuk mengkonsumsi susu mereka perlu berpikir ulang. Nah, di daerah-daerah tersebut pemerintah federal memberikan subsidi susu. Nah, karena pentingnya konsumsi susu bagi anak-anak. Nah, jadi bentuk programnya itu pemerintah itu menjual susu kepada siswa dengan harga yang rendah. Nah, dengan harga yang rendah. Jadi hanya 1 sen, 1 sen untuk setengah porsi susu. Nah, bahkan siswa-siswa atau anak-anak yang tidak mampu membayar itu digratiskan. Nah, digratiskan. Kemudian dari mana donasinya? Dari mana dana untuk membayar susu tersebut? Itu dikumpulkan dari masyarakat atau personal yang tertarik memberikan donasi dalam program tersebut. Nah, jadi salah satu program yang dilakukan pemerintah untuk memasyarakatkan susu, untuk menjadikan susu sebagai konsumsi harian masyarakat. Nah, ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah Federal Amerika Serikat pada saat itu, di tahun 1940. Di tahun itu pula, itu mulai terjadi, dimulainya program pemberdayaan seniman dan peningkatan konsumsi susu untuk mengatasi depresi besar yang dialami Amerika Serikat. Jadi di tahun-tahun tersebut Amerika Serikat itu kena dampak resesi ekonomi. Jadi terjadi penurunan tingkat ekonomi sehingga terjadi depresi besar-besaran. Banyak masyarakat yang mulai kehilangan pekerjaannya, daya belinya menjadi turun dan lain sebagainya. Nah, salah satunya yang terkena dampak depresi besar-besaran di Amerika Serikat itu adalah seniman. Baik itu pemusik, kemudian aktris, dan pelaku-pelaku seniman lainnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah memulai program pemberdayaan seniman dalam wadah yang disebut dengan Work Progress Administration. Nah, ini dicetus oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Presiden Roosevelt. Jadi salah satu programnya adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi artis, pendidik, penulis, dan musisi bersama-sama meningkatkan konsumsi susu masyarakat Amerika Serikat. Jadi di satu sisi para artis, pendidik, penulis, dan musisi mendapatkan pekerjaan dengan cara mereka mempromosikan produk-produk susu kepada masyarakat secara nasional maupun global. Di sisi lain, keberadaan susu sebagai makanan sehat, sebagai menu sehat, ini menjadi lebih berkembang, lebih memasyarakat, lebih banyak dikenal oleh masyarakat melalui pekerjaan-pekerjaan para seniman tadi.
Nah, ini dicetus oleh Presiden Amerika pada saat itu, yaitu Presiden Roosevelt. Nah, program ini ternyata cukup berhasil, cukup sukses. Berdasarkan laporannya, WPA Project, yaitu Work Progress Administration, dalam proyek tersebut mampu mempekerjakan lebih dari 3 juta orang. Memberikan lapangan pekerjaan bagi 3 juta orang, lebih dari 3 juta orang. Nah, ini mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita, buat negara kita, buat pemerintah kita. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu program untuk meningkatkan konsumsi susu di negara kita. Dengan berkolaborasi, dengan bersinergi dengan profesi-profesi lain dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi susu. Oke. Kemudian masih di periode 1900 sampai 1949, terutama di tahun 1946, nah, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya minum susu semakin ditingkatkan, semakin disebarluaskan sampai di tingkat nasional, sehingga di tahun 1946 Presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Harry Truman, ini menandatangani Undang-Undang Makan Siang Nasional. Undang-Undang Makan Siang Nasional. Ini bagus juga nih. Makan siang saja diundang-undangkan. Nah, ini sebetulnya semangatnya adalah yang pertama ingin memberikan kepastian bagi para produsen dan susu akan daya serap susu yang dihasilkan. Di sisi yang lain, kualitas manusia Amerika ini meningkat dengan seringnya mengkonsumsi menu-menu yang kaya dengan protein hewani. Salah satunya adalah susu. Sehingga pada saat itu di tahun 1946, Presiden Harry Truman menandatangani Undang-Undang Makan Siang Nasional. Yang salah satu aspek penting di dalam undang-undang tersebut adalah menjadikan susu sebagai menu wajib di sekolah. Nah, ini menarik ini. Dan ini mungkin perlu ditiru juga ini. Jadi untuk memasyarakatkan susu, perlu juga ada undang-undang. Tentunya undang-undang tersebut tidak berat sebelah. Di satu sisi memberikan peluang yang besar bagi peternak untuk meningkatkan produksinya. Di sisi yang lain, masyarakat jadi tercukupi kebutuhan protein hewani dengan mengkonsumsi susu. Jadi dalam undang-undang tersebut salah satu poinnya yang penting adalah bahwa setiap makan siang, dalam setiap menu makan siang di sekolah-sekolah, terutama di sekolah-sekolah dasar, ini harus tersedia setengah sampai 2 porsi susu segar atau susu. Ya, jadi di setiap menu makan siang di sekolah-sekolah itu harus tersedia setengah sampai 2 porsi susu. Nah, baik, kita lanjutkan ke periode berikutnya, yaitu periode di tahun 1950 sampai 1999. Nah, dimulai dari di tahun 1950 atau 1950 sampai 1960. Nah, mulai diperkenalkannya kemasan karton kertas persegi. Nah, ini menjadi cikal bakal kemasan kemasan karton saat ini, ya. Yang ini menggantikan fungsi dari botol kaca. Nah, jadi ide ini berangkat atau mulai muncul dengan melihat permasalahan yang sering dialami oleh kemasan botol kaca.
Jadi ada beberapa kasus yang sering mengakibatkan botol-botol kaca yang jadi kemasan susu itu sering pecah ketika tumpah. Jatuh dari display, dari lemari, dari meja, itu menjadi pecah sehingga ini mengakibatkan kerugian atau bisa mengakibatkan hal tidak diinginkan. Kemudian di sisi yang lain, ternyata penggunaan kemasan karton kertas itu lebih murah biaya operasionalnya, biaya produksinya dibandingkan dengan botol kaca. Nah, ini yang menginisiasi perusahaan susu pada saat itu mulai memperkenalkan kemasan karton kertas. Sisi yang lain, penggunaan karton kertas ini lebih rapi ketika di display. Jadi volume ruang yang disediakan untuk menyimpan atau meletakkan susu itu lebih rapat dalam menggunakan kemasan karton dibandingkan dengan botol kaca. Maka di tahun 1950 itu sudah penggunaan karton kertas sebagai kemasan susu mulai banyak digunakan sehingga penggunaan botol kaca sudah mulai berkurang. Kemudian di tahun 1966, tepatnya di tanggal 11 Oktober 1966, ditandatanganilah Undang-Undang Gizi Anak dengan program khusus Special Milk Program atau disebut SMP. Nah, program ini menyediakan susu secara gratis atau harga yang murah terhadap anak-anak sekolah dan anak atau lembaga pendidikan anak yang tidak berpartisipasi dalam program nutrisi lainnya. Nah, jadi sekolah-sekolah yang tidak mengikuti program peningkatan mutu nutrisi itu dimasukkan dalam program ini. Dan ini memberikan kemudahan bagi lembaga pendidikan, bagi anak-anak sekolah untuk mengkonsumsi susu. Karena mereka mendapatkan susu secara gratis atau dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, dan ini mungkin juga sama halnya dengan masyarakat di kita. Saya punya keyakinan bahwa mereka sebetulnya tahu mengenai manfaat yang dimiliki oleh susu. Nah, tapi melihat harga jual susu per kemasan atau per porsi itu masih mahal bila dibandingkan dengan kebutuhan pokok mereka seperti makan, minum, dan sebagainya. Sehingga tingkat konsumsi susu di negeri kita, di masyarakat kita masih terbilang rendah. Jadi bukannya mereka tidak tahu mengenai manfaat, bukannya mereka tidak menginginkan mereka lebih sehat dengan mengkonsumsi susu, tapi keadaan ekonomi mereka yang memaksa mereka tidak bisa mengkonsumsi susu. Dan sebetulnya bisa difasilitasi oleh negara. Nah, di Amerika tahun 1966 ini sudah mulai dijalankan program ini, subsidi susu. Jadi anak-anak sekolah itu bisa mendapatkan susu secara gratis atau dengan harga yang jauh lebih murah. Sehingga mereka bisa mengkonsumsi susu setiap harinya. Nah, kemudian di tahun 1974 itu mulai pencantuman label nutrisi pada kemasan susu cair. Nah, ini berangkat dari himbauan atau saran dari FDA, Food and Drug Administration. Jadi suatu lembaga negara Amerika Serikat yang bertanggung jawab dalam mengatur lalu lintas makanan dan obat-obatan di negara tersebut. Jadi FDA ini menyarankan bahwa setiap kemasan susu cair itu harus mencantumkan label nutrisinya. Untuk mencantumkan label nutrisinya. Tentu dengan adanya labeling ini, label nutrisi ini semakin memberikan aware, semakin memberikan garansi kepada konsumen
mengenai kualitas dari susu yang mereka konsumsi. Nah, dan ini mulai diinisiasi, mulai diterapkan di tahun 1974. Kemudian di tahun 1983 kembali disahkannya program yang mendukung peningkatan produksi susu secara nasional, yaitu dengan disahkannya program produsen nasional untuk promosi produk, penelitian, dan pendidikan nutrisi susu. Jadi untuk meningkatkan nilai jual susu, untuk meningkatkan kualitas susu, untuk meningkatkan kuantitas susu, kemudian daya terima masyarakat terhadap produk-produk susu, keamanan keamanan produksi susu, maka dibentuklah program penelitian dan pendidikan. Dan ini dananya diambil dari peternak atau setiap pelaku-pelaku usaha susu. Jadi 10 sen dari setiap 100 gram susu yang dihasilkan, mereka donasikan untuk program ini. Kemudian tahun 1990, mulai disahkannya Undang-Undang Promosi Susu Cair. Ya. Undang-undang ini untuk mempromosikan penjualan dari susu cair dan meningkatkan pendapatan atau finansial dari produsen-produsen susu. Bahkan pemerintah ini juga membantu pemasaran dari susu cair yang dihasilkan oleh peternak melalui advertising, melalui iklan. Dan bunyi iklannya antara lain pada saat itu yang menyatakan bahwa fluid milk product are basic food and are a primary source of required nutrients such as calcium and otherwise are available part of the human diet. Nah, jadi pemerintah selalu mengiklankan bahwasanya produk susu cair adalah produk yang kaya dengan produk susu cair merupakan makanan dasar bagi manusia dan merupakan sumber utama yang kaya dengan kalsium dan merupakan bagian dari menu manusia. Nah, ini jargon-jargon yang selalu dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan konsumsi susu di masyarakat. Kemudian di tahun 1992, USDA, United States of Department of Agriculture atau Departemen Kementerian Pertanian Amerika Serikat, ini memperkenalkan piramida panduan makan. Food pyramid atau piramida panduan makanan. Yang mana di dalam piramida tersebut merekomendasikan bahwa setiap 2 atau 3 porsi susu dan olahannya untuk dikonsumsi setiap hari. Ini semakin memperkuat bargaining position bagi susu. Perkuat nilai jual dari susu. Di dalam piramida tersebut itu terdapat bagian atau menu yang direkomendasikan untuk susu, konsumsi susu. 2 sampai 3 porsi susu setiap hari. Kemudian di tahun 1993 mulai mulai meningkatnya promosi untuk meningkatkan konsumsi susu. Nah, yang dilakukan oleh Dewan Pengolah Susu California atau CMPB, California Milk Processor Board. Nah, melalui jargon pertamanya pada saat itu yang mulai dikenalkan di mayoritas publik, mayoritas masyarakat,
yaitu suatu jargon iklan goat milk. Goat milk. Nah, ternyata jargon ini atau promosi goat milk yang yang dikembangkan, diiklankan oleh Dewan Pengolah Susu California ini menjadi trendsetter. Ini menjadi trendsetter. Nah, lebih dari 90% penduduk nasional ini mulai mengenal susu melalui iklan tersebut. Nah, hasil dari dan keberhasilan iklan goat milk ini untuk lebih memperkenalkan secara luas kepada masyarakat tentang manfaat atau benefit dari susu sapi. Nah, ini salah satunya juga didukung oleh industri sapi, industri persusuan yang telah mengeluarkan kurang lebih 150 juta US dollar, 150 juta US dollar. Jadi sekitar lebih kurang 1,5 triliun rupiah kalau dirupiahkan. Jadi 150 juta US dollar atau 1,5 triliun per tahun. Ini yang dikeluarkan oleh industri persusuan untuk mendukung atau mensupport jargon iklan goat milk ini. Dan ini pun berhasil. Nah, sukses. Hampir lebih dari 90% masyarakat Amerika Serikat itu sudah mulai mengenal dengan susu. Oke, berikutnya tahun 93, masih di tahun yang sama, tepatnya di tanggal 5 November 1993, FDA, lembaga yang bertanggung jawab tentang peredaran makanan dan obat-obatan, Food and Drug Administration Amerika Serikat, itu menyetujui penggunaan artificial bovine growth hormone. Jadi hormon pertumbuhan buatan bagi sapi. Jadi menyetujui penggunaan hormon buatan untuk sapi, hormon pertumbuhan untuk sapi secara buatan. Nah, salah satu contohnya adalah RBST, BGH, dan RBGH. Nah, secara komersial di Amerika Serikat. Mereka mengatakan bahwa sapi-sapi yang disuntikkan hormon pertumbuhan buatan itu hasilnya tidak berbeda dengan sapi-sapi yang tidak disuntikkan hormon pertumbuhan buatan. Namun demikian, di tahun berikutnya, tepatnya di tahun 1994, terjadi protes besar-besaran mengenai penggunaan hormon pertumbuhan buatan tersebut atau RBST. Nah, karena menurut para aksi yang memprotes, terutama yang diinisiasi oleh Jeremy Rifkin, salah satu organisator dalam Pure Food Campaign atau kampanye makanan murni, ini menyatakan bahwa penggunaan growth hormone atau penggunaan hormon pertumbuhan buatan ini sangat tidak sehat atau dengan kata lain berbahaya bagi kesehatan. Nah, berbahaya bagi kesehatan. Namun protes ini, unjuk rasa ini ternyata kurang ditanggapi oleh pemerintah. Nah, di tahun yang sama, untuk menindaklanjuti protes tersebut, tidak dengan melarang, tapi FDA mengeluarkan kembali pedoman
tentang pelabelan susu dan produk olahan susu dari sapi-sapi yang belum diberi RBST. Jadi solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatasi proses-proses aksi-aksi masyarakat berkaitan dengan penolakan penggunaan hormon pertumbuhan buatan, sedangkan FDA sendiri masih mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa penggunaan hormon pertumbuhan buatan itu tidak berpengaruh terhadap kualitas produk yang dihasilkan oleh ternak-ternak tersebut. Maka di tahun yang sama, tahun 94, MDA mengeluarkan pedoman pelabelan susu dan produk olahan susu dari sapi-sapi yang belum diberi RBST. Jadi pilihannya diserahkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang tidak menginginkan mengkonsumsi susu-susu yang berasal dari sapi-sapi yang menggunakan RBST, itu mereka tidak akan mengkonsumsi tersebut. Sehingga untuk bisa memberikan pilihan-pilihan tersebut, maka dalam label susu itu harus disertakan. Harus disertakan bahwa produk susu tersebut apakah berasal dari sapi yang disuntikan hormon pertumbuhan buatan atau berasal dari sapi-sapi yang secara organik. Jadi tidak disuntikan hormon pertumbuhan. Nah, masih di periode 1950 sampai 1999, ya, di tahun 1995, Dairy Management Incorporation atau DMI itu dibentuk untuk meningkatkan permintaan susu dari Amerika Serikat. Jadi anggota produsen susu nasional dari NDB, National Dairy Board, dan The United Dairy Industry Association atau UDIA, mereka membentuk DMI, Dairy Management Incorporation. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan permintaan susu, terutama dari dalam negeri terlebih dahulu, yaitu Amerika Serikat. Kemudian selain itu, DMI juga dibentuk untuk memberikan akses koordinasi secara langsung antara program nasional dan lokal, sehingga ini lebih koordinatif. Jadi programnya lebih selaras, satu visi, satu misi, satu langkah, sehingga percepatan perkenalan dan pemasyarakatan susu ini lebih cepat terjadi. Kemudian masih di tahun yang sama, di tahun 1995, CMPB yang dari awal dia concern dalam iklan, dalam advertise, dalam mempromosikan produk-produk susu. Nah, tahun 95 CMPB mengeluarkan promosi baru yang bertemakan Barbie Goat Milk. Nah, Barbie Goat Milk. Dan ini yang menjadi sasaran adalah kaula muda, anak-anak muda, ukuran pelajar, menggunakan Barbie karena pada saat itu memang Barbie menjadi boneka yang trending di kalangan anak-anak muda pada saat itu. Dan ini dimanfaatkan oleh CMPB untuk mempromosikan produk mereka, yaitu Gold Milk. Jadi mereka menggandeng perusahaan Barbie untuk mempromosikan susu dengan tetap jargon yang menjadi ikonik mereka, yaitu Gold Milk. Nah, dan ini pun berhasil. Kemudian di tahun 1997, Harvard School of Public Health, Sekolah Harvard atau Universitas Harvard, ini menerbitkan penelitian yang menyimpulkan bahwa asupan susu yang tinggi ini tidak mengurangi kejadian osteoporosis dan patah tulang. Jadi antara orang yang mengkonsumsi susu dengan yang tidak, itu tidak berbeda dalam hal
kejadian osteoporosis dan patah tulang. Nah, studi ini dilakukan lebih kurang 12 tahun dan telah dipublikasikan itu di American Journal of Public Health. Kemudian tahun 1998, Weston Price Foundation mulai memperkasai kampanye susu segar. Nah, memperkasai kampanye susu segar. Jadi yang selama ini susu-susu yang dikonsumsi oleh masyarakat itu adalah susu yang sudah dipasteurisasi, yang sudah disterilkan. Nah, tahun 1998 Weston Price Foundation mungkin tidak tahu apa yang menjadi landasan berpikir mereka mengembalikan konsumsi susu kepada susu segar yang belum dipasteurisasi. Nah, akhirnya nantinya kampanye susu segar ini mendapatkan penolakan dari beberapa kelompok masyarakat. Nah, nanti kita lihat. Baik, berikutnya di Desember 2001, Suiza Food Corporation mengakuisisi Dean Food Company. Dean Food Company ini adalah salah satu perusahaan produksi susu terbesar di Amerika. Ya. Jadi produsen susu terbesar di Amerika, yaitu Dean Food Company, itu diakuisisi oleh perusahaan Suiza Food Corporation. Nah, sehingga perusahaan yang baru ini, Dean Food Corporation, menjadi distributor dan pengolah susu terbesar di Amerika Serikat. Pada saat itu karyawannya lebih dari 25.000 orang dan pendapatan bisa mencapai 10 miliar US dollar atau kurang lebih kalau dengan kurs sekarang dirupiahkan itu sekitar 140 triliun. 140 triliun. Subhanallah. Kemudian di tahun di tahun berikutnya, tepatnya Desember 2002, ada Asosiasi People for Ethical Treatment of Animal, dari disingkat dengan PETA, ini menggugat CMPB, ya, California Milk Processor Board, karena menganggap bahwa iklan yang mereka tampilkan dengan jargon sapi bahagia, Happy Happiness Cow, ini dianggap sebagai iklan palsu oleh PETA. Jadi mereka mengklaim bahwa mereka mengetahui bahwa kondisi sebenarnya dari sapi-sapi perah tersebut itu jauh daripada kondisi bahagia. Itu menurut mereka, menurut PETA. Sehingga PETA mengajukan gugatan kepada CMPB untuk tidak lagi mengiklankan atau membuat jargon sapi-sapi bahagia. Karena faktanya di lapangan menurut mereka itu keadaannya malah berbanding terbalik. Nah, sapi-sapi yang dipelihara itu jauh dari kata bahagia, itu kata PETA. Sehingga di tahun 2002 mereka mengajukan gugatan. Berikutnya peristiwa lain yang terjadi dalam dunia persusuan. Di tanggal 5 Januari 2004, Dean Foods, pengolah dan distributor susu terbesar di Amerika Serikat, mengakuisisi Horizon Organic. Nah, setelah mereka menjadi distributor terbesar di Amerika Serikat dalam pengolahan susu, 2004 mereka terus mengembangkan diri dengan mengakuisisi Horizon Organic, yaitu pengolah susu dan produk susu organik terkemuka di Amerika Serikat. Kemudian di tahun yang sama, masih di tahun 2004, Dairy Management Incorporation atau DMI dan National Dairy Promotion and Research Board memulai kampanye iklan nasional
dengan slogan 3 a day. 3 setiap hari. Bakar lebih banyak lemak, turunkan berat badan. Ini jargonnya. Kemudian di tahun 2005, susu organik semakin populer dengan peningkatan konsumsi sebesar 23% selama tahun 2004. Selama periode tersebut, selama periode waktu yang sama, konsumsi susu secara keseluruhan turun sebesar 8%. Nah, jadi masyarakat sudah mulai beralih tipologi konsumsinya dari yang non-organik menjadi organik. Jadi susu organik ini adalah susu yang dalam proses pemeliharaan sampai ke pengolahannya, dari mulai pemeliharaan sampai pasca panen, ini tidak menggunakan unsur-unsur kimia buatan. Nah, bebas dari unsur-unsur kimia buatan. Dan ternyata produk-produk susu organik ini mulai diminati oleh masyarakat Amerika Serikat pada saat itu. Sehingga di tahun 2004, ini konsumsinya itu meningkat sebesar 23%. Di saat yang sama, konsumsi susu secara umum itu malah turun 8%. Kemudian masih di tahun yang sama, 2005, Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA, United States of Agriculture Department, dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan merilis pedoman diet untuk orang Amerika yang telah diperbaharui, yang merekomendasikan orang Amerika harus mengkonsumsi 3 cangkir susu bebas lemak atau rendah lemak atau produk susu sejenis per hari. Nah, jadi memang pemerintah dalam hal ini, pemerintah Amerika Serikat, memang dari awal selalu mensupport industri persusuan nasional dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, perundang-undangan, pedoman-pedoman yang mendukung konsumsi susu. Nah, dan ini menjadi angin segar bagi produsen-produsen susu di Amerika. Ya, kita lanjutkan. Di periode yang sekarang, dari tahun 2000 sampai sekarang, ya. Yaitu pada tanggal 16 April 2007, Aurora Organic Dairy menerima surat pemberitahuan pencabutan sertifikasi produksi dari USDA. Ya. Jadi 16 April, sebentar. Ada yang kelewatan ini. Oh iya. Maaf, ada yang kelewatan. Kita kembali dulu di tahun 2005. Jadi di bulan Oktober 2005, Vision Committee for Responsible Medicine (VCRM) ini mengadukan gugatan class action atas semua nama penduduk Washington DC terdapat sejumlah perusahaan susu besar yang menuntut peringatan intoleransi laktosa pada susu. Nah, jadi ditemukannya kasus intoleransi laktosa pada susu ini menyebabkan kasus baru di masyarakat, sehingga PCRM ini merespon hal tersebut dengan mengajukan gugatan kepada perusahaan-perusahaan besar untuk lebih memperhatikan masalah ini. Namun gugatan yang dilakukan oleh PCRM ini masih tertunda sampai 2007. Nah, di tahun 2007, Federal Trade Committee atau FTC mengirimkan surat kepada NFM-PBB untuk menghentikan klaim susu dapat menurunkan bobot badan. Di tahun yang sama, 2007, di Jepang, seorang pemilik perusahaan, yaitu Shitoshi Nakahara, menciptakan bir dari susu yang disebut dengan beef. Nah, jadi ini berangkat dari peristiwa di Jepang pada tahun 2007. Ini terjadi
pembuangan susu besar-besaran. Ini yang diakibatkan adanya surplus susu pada saat itu. Nah, jadi konsumsi susu di Jepang pada saat itu menurun, sedangkan produksinya melimpah. Produksinya sangat besar sehingga terjadi surplus. Nah, masalah surplus ini menjadi masalah di Jepang. Di Pulau Hokkaido sendiri, itu dalam 1 bulan, mereka sampai membuang 900 ton susu surplus. Nah, kondisi ini ternyata dimanfaatkan oleh seorang pemilik toko, yaitu Shitoshi Nakahara. Shitoshi Nakahara yang memutuskan untuk mencoba melakukan percobaan trial error, apakah susu-susu yang surplus ini bisa dimanfaatkan sebagai bir. Jadi susu difermentasi sampai menjadi bir. Dan ternyata hasil eksperimennya berhasil. Hasil eksperimennya berhasil dan Nakahara mulai menjual produknya dan memberi brand Milk, yaitu beer from milk. Nah, ini yang terjadi di 2007 di Jepang. Lanjut pada 16 April 2007. 16 April 2007, Aurora Organic Dairy menerima surat pemberitahuan pencabutan sertifikasi produksi dari USDA. Ya. Kemudian Agustus 2007, Food Trade Commission menegaskan kepada produsen susu untuk menyertakan label bebas RBST pada iklannya. Nah, jadi produsen-produsen susu yang tidak menggunakan hormon pertumbuhan buatan itu wajib menyertakan label bebas RBST pada iklannya. Ini untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat atau konsumen dalam mengkonsumsi susu. Kemudian di tahun 2007-2008, sama di Cina, nah ini terjadi skandal susu. Skandal susu. Jadi pengadilan Cina telah menghukum mati 2 pria dan menghukum seorang bos perusahaan seumur hidup karena peran mereka dalam produksi dan penjualan susu beracun yang menewaskan sedikitnya 6 anak dan membuat hampir 300.000 lainnya menjadi sakit. Jadi perusahaan tersebut itu ternyata terbukti menggunakan melamin dalam proses produksi susu. Ini yang disebut dengan skandal milk, terjadi di Cina tahun 2007. Kemudian 8 Januari 2008, FDA Food and Drug Agency Administration, jadi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam peredaran makanan obat-obatan, ini merilis laporan setebal 968 halaman yang berisikan tentang cloning hewan, penilaian resiko, dan mengumumkan kepada publik bahwa susu dari sapi cloning itu disetujui untuk dikonsumsi manusia. Nah, mungkin bagi yang belum tahu cloning, cloning itu adalah individu baru yang dikembangkan dari sel germ. Jadi dari bagian sel
makhluk hidup. Jadi bukan melalui perkawinan antara jantan dan betina, tapi perkembangbiakan dari salah satu sel germ pada individu. Nah, di tahun 2011 ada kasus, ada peristiwa pemilik pasar makanan kesehatan Venesia dan 2 orang lainnya ditangkap atas tuduhan penjualan produksi dan penjualan produk susu yang tidak dipasteurisasi. Tidak dipasteurisasi. Ini terjadi di Venesia. Nah, jadi penjualan produk-produk susu yang tidak dipasteurisasi itu di Venesia itu dianggap ilegal. Nah, jadi susu yang dijual itu harus produk susu yang sudah dipasteurisasi. Nah, baru pada bulan Maret 2012 CDC Amerika Serikat, Center for Disease Control Amerika Serikat itu mengeluarkan laporan tentang bahayanya konsumsi susu segar yang tidak dipasteurisasi. Nah, ini baru terjawab 7 tahun berikutnya. Di 2005 sejak ada kampanye susu segar, sudah mulai banyak reaksi dari beberapa masyarakat yang menolak kampanye tersebut. Baru di tahun 2012, Center for Disease Control mengeluarkan laporan tentang bahayanya konsumsi susu segar yang tidak dipasteurisasi. Berikutnya di tahun 2014, tepatnya 24 Februari, nah kampanye iklan ikonik yang sudah melegenda, yaitu Goat Milk, mulai diganti. Nah, mulai diganti dengan ikon yang baru. Nah, ikon yang baru ini adalah Milk Life. Jadi kalau dulu jargonnya adalah ayo konsumsi susu, ayo konsumsi susu. Nah, karena pentingnya mengkonsumsi susu. Nah, sekarang jargonnya berubah menjadi Milk Life. Nah, jadi lebih ditekankan pada aspek bahwa susu ini memiliki manfaat nutrisi yang lebih tinggi, terutama protein. Nah, jadi jargon ini mulai berubah, mulai dikembangkan. Nah, tahun 2014. Kemudian di tahun 2015 terjadi penurunan harga eceran dan ekspor susu, serta meningkatnya jumlah alternatif non-susu. Pasar susu Amerika Serikat telah menurun dalam beberapa tahun berikutnya. Kemudian di tahun 2016, tepatnya di tanggal 1 Juni, regulator Australia, di negara Australia, benua Australia, mulai menyetujui penggunaan teknologi cold pressure processing sebagai alternatif dari pasteurisasi. Jadi pasteurisasi tidak lagi menjadi satu-satunya teknologi untuk sterilisasi susu. Jadi pada ilmuwan di Australia mulai menemukan teknologi yang lain yang juga bisa diterapkan untuk membunuh kuman-kuman jahat atau bakteri jahat yang ada dalam susu. Teknologi tersebut diberi nama cold pressure processing atau proses tekanan dingin. Kemudian tahun 2019, tepatnya 25 September, para arkeolog menemukan residu susu di botol bayi prasajarah. Ini semakin menguatkan dugaan bahwa pemanfaatan susu itu memang sudah mulai dimulai di zaman prasajarah. Kemudian tanggal 6 Januari 2020, 6 Januari, 2 perusahaan susu terbesar di Amerika, yaitu Borden Dairy Corporation dan sebelumnya di November 2019 yaitu Dean Food
ini mengalami kebangkrutan. Mengalami kebangkrutan. Nah, kita belum tahu secara pasti apa yang menjadi penyebab kebangkrutan mereka. Dari informasi yang kita dapatkan bahwa kebangkrutan ini disebabkan adanya penurunan konsumsi susu di seluruh Amerika Serikat. Jadi sejak 2015 konsumsi susu menurun 6%, sehingga mengakibatkan kurang lebih 2.700 keluarga peternak ini yang gulung tikar dari usaha ternaknya. Dan sejak tahun 92 ini sudah ada 94.000 peternak yang sudah berhenti memproduksi susu. Dan terakhir, ini yang berkaitan dengan masalah kita bersama saat ini, yaitu pandemi COVID. Di bulan April 2020, peternak sapi perah di Amerika Serikat itu membuang hingga 3,7 juta galon susu per hari. Diakibatkan pandemi COVID. Jadi konsumen mereka, seperti anak-anak sekolah, kemudian restoran, kafe yang menjadi konsumen tetap mereka itu banyak yang tutup selama pandemi. Dan ini mengakibatkan permintaan susu menjadi drastis menurun. Nah, sehingga banyak yang tidak terserap. Akhirnya peternak-peternak lebih memilih membuang susu hasil produksi mereka. Karena menurut mereka dengan adanya pandemi COVID-19, konsumsi susu menjadi turun, permintaan menjadi sangat turun, tidak mungkin mereka mematikan sapinya. Karena dikonsumsi atau tidak, sapi-sapi mereka tetap memproduksi. Jadi yang bisa mereka lakukan yaitu dengan membuang. Dan mereka tidak tahu sampai kapan ini terjadi. Baik, teman-teman mahasiswa, mungkin itu dulu di pertemuan yang kedua ini. Kita bahas bagaimana sejarah perkembangan ternak perah di dunia. Walaupun sebagian besar ini didominasi di Amerika Serikat. Karena memang Amerika Serikat ini pada saat itu menjadi tujuan dunia baru. Nah, mereka merupakan masyarakat baru yang berkembang, merupakan dari akulturasi percampuran bangsa-bangsa pendatang yang ingin merubah hidupnya, terutama dari Eropa, dengan masyarakat setempat, yaitu bangsa India. Berkembangnya masyarakat di Amerika Serikat terutama bersamaan dengan diperkenalkannya sapi perah di dalam masyarakat, sehingga berkembangnya bersamaan. Segala problematika, segala permasalahan, segala peristiwa dari tahun ke tahun sampai saat ini itu mewarnai perjalanan dunia persusuan, terutama di Amerika Serikat. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Di pertemuan berikutnya kita akan coba membahas tentang perkembangan ternak perah di negara-negara maju. Di beberapa negara yang memang sudah dikenal dunia ternaknya atau sektor peternakannya termasuk peternakan yang maju. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya, kritikan sangat kami tunggu untuk perbaikan, untuk pembelajaran bagi kita semua, dan jangan lupa kuis yang sudah disiapkan dikerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.